ada tangan-tangan tidak kentara, the invisible hand, yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Inilah keprihatinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya penegakan hukum di era pemerintahan saat ini. Menurutnya, ada pihak tertentu yang berupaya mengintervensi aparat penegak hukum dalam pengusutan kasus-kasus korupsi. Jika indikasi itu benar, tidak mengherankan langkah penegakan hukum justru tebang pilih. Kasus dugaan korupsi alih hak lahan Rumah Sakit Sumber Waras adalah contoh kasus terbaru. KPK dinilai mengalami kemunduran dengan menyoal niat yang tidak termasuk unsur delik korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sulit bagi kami dalam merumuskan misalnya kalau itu menaikkan ke penyidikan ketika motif atau niat jahat itu belum kita dapatkan itu, Pak. Selain itu, KPK juga mengabaikan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang tegas menyatakan adanya kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Kewenangan BPK adalah tadi menghasilkan laporan investigasi yang salah satunya adalah memastikan adanya kerugian keuangan negara. Ada institusi negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sudah menghasilkan ada kerugian keuangan negara. Lalu kemudian kok pakai informasi dari tetangga sebelah. Kalau sudah tidak ada kepercayaan antara lembaga negara seperti itu, ya negara kita tinggal nunggu kehancurannya. KPK berulang kali menegaskan mayoritas penegakan hukum yang dilakukan KPK adalah hasil kerjasama baik dengan BPK. Lantas, haruskah kinerja ini ternoda karena kepentingan sesaat? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, kembali di Talk to News, pemirsa, tampaknya hubungan telepon kami terputus dengan Bang Irman Putrasidin, tapi di studio sudah hadir satu orang narasumber lain, gitu ya, ada Bang Masinton Pasaribu yang merupakan anggota Komisi 3 dari DPR RI. Selamat malam, Bang. Ya, terima kasih sudah hadir walaupun terjebak kemacetan tadi di jalan, gitu ya. Langsung saja boleh saya minta tanggapannya. Anda melihat perseteruan ini, apakah memang akan memunculkan kembali kasus sumber waras ini? Harusnya nggak bakal ada harusnya kalau KPK dalam hal ini bekerja lebih hati-hati, lebih teliti dan lebih prudent gitu. Tapi keputusan sudah ada loh dari KPK sebenarnya. Nah itu dia. Nah sebenarnya kan kalau kita merujuk pada audit investigatif ini kan yang meminta itu KPK. Ya. Tentu dasar meminta dilakukannya audit investigatif oleh KPK terhadap BPK kan karena pasti ada kecurigaan. Iya kan? Nah, kecurigaan ini kan harus ditelusuri terus gitu ya. Nah, dasar penelusuran ini kan harus betul-betul jeli, apalagi setelah BPK menemukan dari hasil audit investigatif itu ada penyimpangan yang sempurna katanya. Bahkan disebutkan ada kerugian negara. Di samping tadi ada maladministrasi dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya dalam aspek ini KPK sebelum menyampaikan ya bahwa kasus ini sebenarnya belum selesai. Penyelidikan kasus ini belum selesai sesungguhnya. Karena apa? Ketika kami dalamin di Komisi 3, rapat Komisi 3 DPR bersama KPK. Kami tanyakan itu ternyata belum gitu. Tapi pada awal sebelum mereka rapat sudah ada pemberitaan bahwa penyelidikannya sudah selesai gitu kan, dan dianggap dihentikan gitu. Nah, itu yang kami dalami. Nah, ternyata belum. Nah, yang juga kami tanyakan itu adalah kenapa kok sebelum diumumkan ke publik itu tidak ada, karena istilah KPK itu ada istilah rekonsiliasi perkara gitu. Nah, biasa audit BPK itu jika terjadi beda pandangan maka audit BPK itu bersama KPK itu ada istilah mereka itu rekonsiliasi perkara gitu ya. Nah, istilah KPK itu. Nah, semacam mensinkronkan lah gitu ya, mensinergikan kenapa ada perbedaan gitu. Nah, itu belum dilakukan. Kalau yang kemarin pertemuan antara BPK dan juga KPK, apakah tidak dalam rangka mensinkronkan atau menyamakan persepsi? Harusnya dalam rangka itu gitu. Agar apa?
penegakan hukum ini kan harus ada kepastian, jangan membingungkan publik. Ya. Nah sekarang kan publik dibikin bingung ini. Dibikin bingung dengan hasil pertemuan Iya, dari keduanya. Dan ini juga ya membuat publik juga menjadi ragu juga dengan hasil penyelidikan dan hasil kerja KPK jadinya. Ya, karena apa? Dalam kali ini ya KPK kelihatan tidak prudent, kurang hati-hati gitu dalam menginikan menanganin sebuah perkara gitu ya. Nah, ini yang juga kami tanyakan di Komisi 3 ketika rapat dengan KPK pada saat itu. Oke, Bang, kalau melihat dari hasil keputusan BPK dan juga KPK yang memang sama-sama menghormati hasil investigasi dan juga hasil keputusan dari masing-masing pihak, apa yang bisa dilakukan dari Komisi 3 melihat tidak ada sebenarnya hasil yang sama begitu di antara kedua lembaga ini? Oh, aku? Dari Komisi 3 ya? Kirain ke Abang tadi. Nah, kalau dalam konteks Komisi 3 kan kita nggak bisa masuk ke materi perkaranya ya, substansi penanganan perkaranya. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu karena itu nanti kita bisa dituduh sebagai mengintervensi dan kami pun tidak akan masuk ke ranah itu karena itu adalah domain dari lembaga penegak hukum. Nah, tentu dalam fungsi kami dalam aspek melakukan pengawasan perundang-undangan itu adalah bagaimana hukum itu tegak tanpa pilah-pilah gitu ya, ada pandang bulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan perintah undang-undang BPK ini kan dibentuk berdasarkan amanat undang-undang dasar. Ya, juga KPK itu berdasarkan undang-undang. Tidak ada sebenarnya sebuah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang terus kemudian menegasikan sebuah hasil kerja yang diatur oleh Undang-Undang Dasar dalam pasal 23 ayat 23E ayat 3 itu juga dijelaskan bahwa hasil audit BPK itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga yang di bawah Undang-Undang Dasar itu dari undang-undang itu. Nah, sebenarnya KPK menindaklanjutin itu nanti kan bisa diuji di proses pengadilan sebenarnya. Oke, kalau yang saat ini KPK sudah merasa menindaklanjuti apa yang menjadi laporan dari atau mungkin hasil dari investigasi atau sudah menjalankan sebenarnya rekomendasi dari BPK. Kalau mereka menyatakan ke kita bahwa ini sedang berjalan. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada jika ditemukan ada bukti-bukti baru, mereka akan telusurin. Tapi menurut saya juga itu terlalu normatif lah ya. Nah, tentu saya masih berharap KPK mendalami, mendalamin hasil audit dari BPK tadi ya, karena minimal satu alat bukti itu kan sebenarnya sudah dipegang oleh KPK dengan dasar melakukan meminta audit investigasi itu. Nah, itu sebenarnya yang harus didalami. Oke, ada sebenarnya yang menarik yang berkembang untuk 1-2 hari ini adalah terkait dengan pernyataan yang sudah diberikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa akan mengembalikan sebenarnya besaran kerugian negara jika memang ditemukan adanya kesalahan administrasi. Artinya sudah mengakui begitu adanya kesalahan administrasi yang dilakukan, bahkan mau untuk mengembalikan uang negara begitu. Tapi kalau tadi menurut Pak Kaspudin, walaupun sebenarnya ada pengembalian begitu ya kepada keuangan negara, tidak berhenti sampai di situ begitu ya pengusutan untuk kasus hukumnya. Boleh diperjelas Pak Kaspudin? Iya, saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga ya, dan kemudian juga sebagai pengawas Komisi Kejaksaan ya, mantan ya. Saya lihat banyak kasus-kasus yang kasus-kasus korupsi gitu ya, itu diputus di dalam satu perkara pidana di pengadilan, si terdakwa itu sudah kembalikan uang negara itu. Tapi tetap dia dinyatakan bersalah dan dipidana, dan itu hanya sebagai pertimbangan mungkin hanya mengurangi hukuman ya, tapi bukan menghapuskan perbuatan pidananya. Itu tadi saya bilang kalau semua orang bisa mengembalikan uang ketika dia sudah dianggap salah dalam hukum pidana dan bisa ada alasan pemaaf untuk dikembalikan uangnya, semua orang mau tuh melakukan korupsi. Nah, nanti begitu ketahuan saya kembalikan saja gitu kan, itu seperti itu satu presiden buruk nanti buat pelajaran bagi masyarakat seperti itu kan. Nah, ini menurut saya hukum ini kan harus sama kedudukan
setiap orang sama kedudukan di muka hukum. Itu nggak harus itu seorang presiden, gubernur atau siapalah gitu atau masyarakat jelata, hukum itu harus sama gitu ya. Jadi inilah yang menjadi persoalan di masyarakat. Kenapa ada perbedaan, ada keistimewaan terhadap kasus ini. Apalagi tadi yang saya dengar dari Bang Masinton ini sebagai anggota DPR Komisi Hukum sudah menilai bahwa ini kenapa terburu-buru gitu ya. Harusnya ada kan rekonsiliasi atau suatu kesepakatan atau mungkin urun rembuk kalau diskusi tentang pendapat bagaimana sebaiknya. Itulah yang bentuk penghargaan menurut saya. Itu suatu bentuk penghargaan di situ. Artinya bukan memang... kemudian ibarat lagu ini engkau di sana aku di sini kan, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Ya, itu tadi dia yang meminta kemudian dia akhirnya dia tinggalkan gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Aturan main itu harus tetap ya. Apalagi aturan main itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ini kan KPK maupun BPK ini kan dipilih karena dia orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang profesional. Nggak sembarang orang loh untuk jadi BPK, nggak sembarang orang menjadi KPK. Ya kan? Jadi apa yang bisa dilakukan oleh BPK hingga saat ini ketika rekomendasinya tidak diterima atau mungkin tidak dijalankan dengan sempurna? Ya menurut saya kalau BPK menganggap ini ada satu tindak pidana dalam perkara korupsi, ini terus harus berjalan. Yang kedua, ini ada persengketaan kan antara lembaga negara, bisa juga mengajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa siapa yang menyimpang daripada tugas wewenangnya ini kan. Artinya bisa diteruskan begitu ya ke dalam ranah hukum. Tidak bisa berhenti di sini saja dan masyarakat pun bisa mengajukan pra peradilan. Tapi kalau lagi-lagi ini yang dilakukan oleh para penegak hukum atau masyarakat dengan instansi penegak hukum, ini hal yang tidak baik. Ya. Menimbulkan presiden tidak baik begitu ya. Ketidakpercayaan publik bahwa KPK kan dibentuk karena ada satu kepercayaan publik bahwa perkara-perkara korupsi yang diharapkan oleh KPK ini adalah bisa ditangani dengan baik gitu. Kalau nanti orang tidak lagi kepercaya dengan KPK, ya sudah kembali saja ke kejaksaan atau ke kepolisian kan begitu. Oke, jangan sampai seperti itulah ya. Kita akan lanjutkan kembali nanti pemirsa di segmen berikutnya di Talk 2 News. Apakah memang kasus ini murni masalah hukum, masalah pidana begitu kaitannya dengan kerugian negara, atau memang ada sedikit penyusupan kaitannya dengan unsur politis? Kita tidak tahu. Kita akan bahas lagi nanti di segmen Talk 2 News sesaat lagi.